Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid, Pak Ali Nafiyah, Ustaz Muslimin, dan seluruh yang hadir dalam majelis ilmu yang insya Allah ini adalah taman surga, dan orang-orang yang berada di taman surga insya Allah nanti menjadi ahli surga betulan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita akan bahas masih seputar sholat. Mudah-mudahan malam ini selesai. Kalau nggak selesai berarti satu pertemuan lagi, serba-serbi seputar sholat nih. Hadirin rahimakumullah, anak-anak perhatikan ya, ini penting. Coba siapa yang usianya sekarang 6 tahun, angkat tangan. Umurnya 6 tahun siapa? Ada? Nggak ada? Di bawah 6 semua apa nih? Yang 7 tahun angkat tangan. 1. Yang 5 tahun? 8 tahun? Ya cukup. Perhatikan ya, ini penting. Tadi saya sholat di sana, sholat di pojok kanan. Saya lihat, sholat kan bisa melihat orang, Pak. Dari sekian banyak anak-anak, itu yang melaksanakan rukun qauli 2, lainnya tidak berucap, bahkan ngobrol. Sudah besar anaknya. Nah, ini yang pakai kaos ini sepertinya tadi berucap nih. Siapa namanya? Ya, bagus dia sholatnya. Dia at-tahiyyatul mubarakah. Dia ucapkan. Yang lain guyon. Nah, ini ada satu lagi tadi yang pakai baju merah atau apa tadi ya? Itu tadi mengucapkan. Ini penting nih Bu ya, karena pengajaran sholat ini disampaikan ketika usia 7 tahun ini. Jadi orang tua harus bertanggung jawab juga, jangan melepaskan saja. Jadi anak-anak ini harus dimonitoring, harus dievaluasi nih, harus diperhatikan, jangan hanya dilepas saja. Nih kenapa banyak yang hanya guyon saja, gurau. Nih ya. Hadirin rahimakumullah, kami awali untuk mengingatkan kembali kepada kita semuanya, khususnya saya pribadi, ada 5 rukun dalam sholat. Anak-anak sekalian ya, ini nanti tidak paham biru-biru ya, adik ya, nih lihat nih ya. Ada 5 rukun dalam sholat ini. Kalau salah satunya hanya di batin, maka sholatnya tidak sah. Hati-hati nih. Ada 5 rukun. Apabila 5 rukun ini tidak diucapkan di mulut, maka sholatnya tidak sah. Nah ini ya. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar itu harus diucapkan. Pernah saya sampaikan sekilas syarat-syaratnya. Ya, takbiratul ihram itu harus diucapkan sudah dalam kondisi berdiri, bukan saat jalan dari pintu. Allahu Akbar tidak boleh. Harus dalam kondisi berdiri yang pertama. Yang kedua harus sudah menghadap kiblat. Tidak boleh ketika menghadap ke jendela utara sana. Itu belum boleh. Kemudian harus menggunakan bahasa Arab, Allahu Akbar. Harus menggunakan lafaz Allah yang keempat. Yang kelima harus pakai akbar. Nih, tidak boleh dipotong. Allah, berhenti, akbar. Ini yang ketujuh. Kemudian harus benar harokatnya.
tidak boleh memperpanjang huruf alif Allah atau memanjangkan huruf ba Allahu Akbar. Ini tidak diperkenankan. Yang kesembilan, tidak mentasdidkan ba Allahu Akbar. Ini tidak diperkenankan. Atau menambahkan huruf wawu setelah huruf ha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini harus difahamkan kepada anak-anak ketika usia 7 tahun. Sehingga nanti ketika dia remaja, itu sudah mumpuni, sudah bagus sholatnya. Nih, hadirin rahimakumullah, ini penting Pak. Kita mengajarkan seni suara saja kepada anak. Nyanyi, dangdut, itu bayar. Itu. Untuk mengajarkan olahraga juga bayar, keluar uang. Untuk mengajarkan komputer bahasa Inggris, itu bayar. Lah ini ngajarkan sholat maunya gratis, gimana? Nggak bisa. Sholat itu dibawa sampai ke kuburan, sampai ke padang mahsyar, sampai di jembatan Shiratal Mustaqim, sampai ke surga ataupun neraka. Ini sholat nih. Makanya nanti di padang mahsyar yang pertama ditanya adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, yang lain ikut baik. Makanya Imam Syafi'i itu sekolahnya habis 2 miliar Bu. Imam Syafi'i kalau sekarang dirupiahkan tuh habisnya 2 miliar. Itu Imam Syafi'i. Jadi bukan hanya sekedar melepas anak kemudian nggak tahu apa yang dipelajari, tidak. Ini tanggung jawab seluruh orang tua. Ini hadirin rahimakumullah. Kemudian Allahu Akbar itu diucapkan harus dengan menggunakan lafadz Allah dan Akbar. Di sini banyak sekali diucapkan sambil menghadap kiblat, tidak berubah, tidak merubah huruf ataupun harokat. Nah, mungkin ini saya cukupkan. Kemudian sekarang yang kedua yang harus diucapkan adalah Fatihah. Nah sekalian ya, kalau sholat, apalagi sholat sendiri, itu wajib mengucapkan Fatihah, dan sudah kita bahas bagaimana cara pengucapannya. Harus diperdengarkan kepada telinganya sendiri. Nah, sekarang syarat sahnya membaca Fatihah itu ada syarat-syarat sahnya, bukan hanya sekedar mengucap saja Pak. Ini kalau di pesantren kita sampaikan sedetail-detailnya di pesantren. Karena apa? Memang sudah anak ini menjauhkan diri untuk uzlah, untuk talabul ilmi, maka disitulah kita ajarkan semuanya kepada anak-anak. Ini bahkan liburan ini kita wajibkan hafal doa kunut, walaupun di kampungnya mungkin tidak pakai kunut. Wallahu alam, nanti terkejar enggak ini. Kita yang sudah 40 tahun belum hafal. Ini anak baru masuk 4 bulan disuruh hafal. Kemudian zikir setelah sholat seluruhnya sudah hafal, alhamdulillah nih. Kemudian setelah itu nanti doa-doa setelah sholat yang sekarang belum kita wajibkan. Nanti syarat liburan adalah hafal doa-doa setelah sholat, hafal kunut, hafal zikir. Nah seperti itu. Padahal anak-anak ini ada yang masuknya belum paham Arab, ada yang belum paham Arab. Namun alhamdulillah anak-anak yang dari Prabu Mulih cukup bagus. Ini hadirin rahimakumullah. Fatihah itu syarat-syarat sahnya membaca Fatihah itu ada 10. Yang pertama sudah maklum, yaitu tertib urutannya, tidak boleh dibalik, sambung menyambung. Nih adik-adik ya, tidak boleh membaca Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim berhenti sambil bernafas dulu. Tidak boleh. Kalaupun bernafas, satu tarikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, sekali nafasnya. Nih, hadirin rahimakumullah. Kemudian menjaga huruf-hurufnya. Jangan sampai keliru. Karena apa? Ketika keliru huruf itu bisa merubah arti. Kalau artinya berubah, maka membaca Fatihahnya tidak sah. Contoh, yang merubah huruf bisa merubah arti. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berubah nih Pak, nggak sah.
Jadi alim pakai ain itu artinya maha mengetahui. Alim, sami'un alim. Alamin itu alam raya, jagat semesta ini. Itu alamin. Tapi kalau kita keliru membacanya berubah menjadi alif, alhamdulillahi rabbil alamin, itu artinya sakit, alam. Alam pakai alif itu artinya sakit. Kalau alim, adzabun alim itu artinya pedih. Nih. Tapi kalau alim itu artinya pintar, mengetahui. Jadi jangan sampai keliru. Ini terkadang kita pembawa acara kepada para alim ulama pakai alif. Alim itu pedih, ulama itu jamaknya penyakit. Nih, jadi kalau kita membaca Fatihah keliru ini, itu rusak keabsahannya. Mending yang Jawa sekalian, alhamdulillahirabbil ngalamin, itu tidak rusak artinya, Pak. Tidak rusak itu artinya. Alhamdulillahirabbil ngalamin itu tidak rusak artinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak rusak artinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak rusak artinya. Tapi nggak boleh juga kecuali nggak bisa mengucapkan na'budu. Yang rusak arti contoh lainnya adalah siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Wah, ini rusak parah nih. Ya. Aslinya siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Kalau an'amtu berubah artinya. Jalan orang-orang yang aku beri nikmat. Siapa saya? Nah, ini tidak sah bacaan Fatihahnya. Karena apa? Harokat merubah arti. Contoh lain. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau pakai kaf, rokim itu artinya tumpukan sampah. Rahim maha penyayang. Rokim pakai kaf tumpukan sampah atau awan yang berwarna hitam, gelap, tebal, bergumpal-gumpal. Itu rokim. Tapi kalau pakai qaf, bukan kaf rokim, pakai qaf, itu adalah nama anjingnya Ashabul Kahfi. Warraqimi kanu min ayatina ajaba. Raqim itu artinya adalah nama anjing Ashabul Kahfi atau batu bertulis prasasti. Itu pakai qaf, raqim. Jadi jangan berubah Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini rusak, tidak sah bacaan Fatihahnya. Atau karena pengen fasih, Ar-Rahmanir-Rahim pakai kha. Rahim itu penyayang, kalau Rahim pakai kha itu artinya tembaga. Nah, kan susah artinya jadinya. Oleh karena itu, ini harus pakai ilmu salat. Tidak cukup bermodalkan tobat dan ikhlas, tidak cukup. Tapi sudah mending, Pak. Walaupun belum berilmu, tapi kalau dia di ke masjid, ada kesempatan untuk memperbaiki sholat, apalagi berjamaah sudah ditanggung oleh imam, tapi tidak puas hanya seperti itu. Ini hadirin rahimakumullah. Kemudian menjaga tasdid sudah kita bahas. Fatihah ada berapa tasdid anak-anak? Coba ada berapa tasdid Fatihah ini? Bismillahirrahmanirrahim 3. Alhamdulillahi rabbil alamin 5. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim 7. Maliki yaumiddin 8. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 10. Ihdinas siratal mustaqim 11. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 12. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 14. Nih, jadi ada yang baru bertanya Pak di media sosial, Ustadz, kami ini kalau bacaan imam keras itu terkejar baca Fatihahnya. Namun ketika bacaan sholatnya tidak kedengaran, tidak terkejar.
apakah karena dibaca dalam hati? Pertanyaannya seperti itu. Oh, ini bukan urusan hati Fatihah ini. Fatihah itu urusan mulut. Walaupun rakaat ketiga harus diucapkan. Walaupun dia sholat zuhur rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat harus diucapkan. Siapa yang membatin ini sholatnya tidak sah. Jadi walaupun zuhur harus diucapkan, asar harus diucapkan, sholat ba'diyah harus diucapkan, sholat qobliyah harus diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Harus, Pak. Jadi orang yang sholat hanya mingkem saja itu mungkin ya tidak ngaji. Nih, tidak ngaji, tidak belajar fikih. Padahal menurut Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim mengutip perkataan Muhammad Abdullah bin Abbas, fa inna faqihan wahidan as'abu ala syaiton min alfi abidin. Satu ahli fikih, satu orang yang punya ilmu itu lebih berat setan mengganggunya daripada 1000 ahli ibadah. Dan ilmu yang wajib dimiliki oleh seluruh umat Islam adalah ilmu fikih, bukan yang lain, Pak. Setelah ilmu fikih nanti ilmu akidah. Ini nomor 2 akidah ini. Ilmu fikih dulu. Kenapa? Ilmu fikih ini dipakai setiap waktu. Kalau nahwu, nah itu untuk memahami fikih. Kalau ilmu sosial, ya kalau seandainya di kampung kita, di RT kita ini ada yang sudah belajar ilmu sosial, maka yang lainnya bebas, tidak berdosa. Kalau satu kampung ini nggak ada yang belajar fikih, semua kita berdosa, Pak. Jadi kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada anak yang belajar fikih. Kenapa? Kita nggak berdosa. Kenapa? Dia belajar fikih. Kan seperti itu. Kita harus berterima kasih sebetulnya. Kita support habis-habisan tuh yang belajar fikih. Kenapa? Lepas dosa kita. Itu hukum belajar fikih. Wajib bagi setiap fardu, setiap kita. Ini. Hadirin rahimakumullah. Jadi ilmu hal itu harus dimiliki. Adapun yang ilmu-ilmu lain ya, ilmu-ilmu lain itu tergantung kebutuhan. Seperti ilmu sejarah itu tidak wajib seluruh pribadi untuk mempelajarinya. Ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian berikutnya, membaca seluruh ayat sudah jelas, tidak ada bacaan salah yang dapat merusak makna sudah, dalam keadaan berdiri, tidak duduk kecuali sakit. Bacaan tersebut dapat didengar seluruhnya oleh telinganya sendiri. Dari bismillah sampai waladdallin itu telinganya harus mendengar. Kalau hanya qomat kamit saja, tidak ada hawanya, tidak ada hentakannya, tidak ada aliran suara, maka tidak terdengar. Kalau tidak terdengar syaratnya rusak, apalagi hanya di batin. Nih, jadi 5 ini penting sekali, Pak. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga adalah tahiyat sudah kita bahas, ada 21 tasdidnya. Kemudian yang keempat adalah sholawat, dan yang terakhir adalah salam. Yang paling pendek assalamualaikum. Tengah-tengah assalamualaikum warahmatullah, yang paling panjang assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selesai yang ini harus diucapkan. Namun di sana ada ucapan-ucapan yang hukumnya sunnah. Jangan sampai yang sunnah kita baca sementara yang wajib malah kita tinggalkan. Mana yang sunnah? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini sunnah. Daripada meninggalkan Fatihah lebih baik meninggalkan yang ini. Daripada meninggalkan tahiyat lebih baik meninggalkan yang ini. Jangan terbalik. Ini wajah tuh wajah dibaca pas Fatihah mingkem. Nah, ini. Kemudian yang sunnah lagi apa? Ucapan amin. Sunnah. Apalagi yang sunnah? Baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Daripada meninggalkan Fatihah tidak diucapkan, lebih baik tidak usah baca surat. Daripada tidak tahiyat, lebih baik tidak usah membaca surat, karena ini sunnah. Termasuk ucapan Allahu Akbar mau ruku, sunnah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, sunnah. Sami'allahu liman hamidah, sunnah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min say'im ba'du, atau Rabbana walakal hamdu, sunnah. Allahu Akbar, sunnah. Subhana rabbiyal a'la, sunnah. Rabbighfirli, sunnah. Subhana rabbiyal a'la, sunnah. Nih, kemudian tahiyat awal itu sunnah abu'ad. Artinya apa? Siapa yang meninggalkan tahiyat awal dan dia sudah berdiri, maka tidak boleh duduk lagi untuk mengerjakan tahiyat awal. Akibatnya batal sholatnya. Jadi kalau sudah berdiri tidak boleh duduk lagi, Pak. Karena apa? Tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Akan tetapi walaupun sunnah, dia punya nama sendiri, sunnah abu'ad. Sunnah abu'ad itu apabila ditinggalkan nanti disunahkan sujud sahwi. Seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang sunnah lagi adalah bacaan duduk antara dua sujud. Nah, ini semuanya sunnah. Nah, tahiyat baru wajib. Jadi kita ngerti mana yang sunnah, mana yang wajib. Berikutnya tasdid Fatihah sudah. Sekarang kita masuk oleh syarat-syarat sujud. Nah, ini mudah-mudahan selesai nih. Sujud itu harus di atas 7 anggota. Jangan sampai pecinya seperti ini, Pak. Ini banyak yang pakai peci seperti ini. Sujudnya yang nempel tanah pecinya. Jadi kalau pas sholat, kalau biasa seperti ini pas sholat tarik. Nah, jadi yang nempel ke karpet, yang nempel ke tanah adalah batuk. Ah, batuk apa? Kening ya, kening. Kalau bahasa Arabnya jabahah. Jabahah sini. Dahi. Ini yang kena kepala. Nah, jidat. Dalam mazhab Hanafi ini karena orang Arab, maka hidungnya harus. Kalau kita sudah batuknya nyampe hidungnya enggak. Karena hidungnya kan tidak panjang, tidak mancung. Yang hidungnya mancung, hidungnya duluan. Nah, ini. Jadi tidak disyaratkan cangkem. Ini mulut tidak, tapi dahi. Makanya jangan sampai tertutup oleh rambut. Yang rambutnya panjang itu harus disilakan. Nah, ini dengan peci ataupun dengan yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah dahi harus terbuka, jangan ditutup. Nih, kemudian kepalanya harus ditekan. Kalau ada kapasnya kempes. Tapi jangan diosrok-osrok, ini cepat hitam sini. Nah, ini, jadi ditekan. Artinya berat, Pak, kepala itu, bukan hanya sekedar diletakkan saja, tapi ada tekanan ke tanah. Ini syarat nih. Kemudian tidak ada tujuan lain kecuali sujud saja. Nih, kalau ada tujuan lain, ngantuk, sujud saja, tidak boleh. Sujud karena ini adalah rukun. Kemudian tidak, nih penting nih, tidak sujud di atas benda yang bergerak karena gerakan sujud sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Hati-hati Ibu nih, ya, tidak boleh sujud di atas benda yang bergerak karena gerakan sujud. Contoh gini, saya contohkan. Pas sujud, tahu-tahu rukuhnya yang lebar itu terjun duluan. Allahu Akbar, akhirnya tangan kita sujud di atas mukena. Itu tidak boleh. Tapi kalau sujud di dalam mukena boleh. Tapi kalau telapak tangan ini dialasi mukena tidak boleh. Karena apa? Yang menjadikan sujud tidak sah adalah sujud di atas benda yang bergerak karena gerakan sujud. Hati-hati yang pakai sal nih. Allahu Akbar jatuh, tahu-tahu sujud di atas sal, tidak sah sujudnya. Bergerak, ini kan benda tadi bersama gerakan sujud. Tapi kalau sebelum sholat diletakkan, tidak apa-apa. Memang alas untuk sujud. Hati-hati nih Ibu ya, yang rukuhnya lebar-lebar. Nih, kemudian yang berikutnya adalah 7 anggota tersebut adalah 1, 2 lutut, seluruh telapak jari kaki. Telapak jari ini mana telapak jarinya? Saya contohkan sekarang. Telapak jari itu yang 5 ini, adik-adik semuanya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini semuanya kena lantai.
Tidak boleh seperti bebek seperti ini, mau berenang, tidak boleh ya. Harus seperti ini. Kalau nggak bisa 5, 4. Tidak bisa 4, 3. Tidak bisa 3, 2. Tidak bisa 2, minimal jempol. Minimal jempol. Nah, ini kalau nggak kita pelajari Pak, sholatnya itu semaunya. Ya dikira sholat ini cukup dengan modal seperti itu. Tidak cukup. Ini ilmu semuanya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian tumak ninah dalam sujud. Tumak ninah dalam sujud. Itu belum tata cara yang lain Pak. Sujud itu tangannya tidak mekar. Hadapkan ke kiblat. Kemudian meletakkannya di mana? Samping dada atau samping bahu. Sama dengan bahu. Bukan di depan, bukan di belakang. Tapi pas bahu, hadapkan jari-jari ke kiblat. Ini kesempurnaan saja, tidak termasuk sunnah. Mekar tidak mekar itu sebenarnya bukan pembahasan. Akan tetapi mekar itu ada tempatnya saat ruku. Saat ruku pegang dengkul mekarkan, jangan gini. Nah, ketika Allahu Akbar baru rapet. Ini hadirin rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah jumlah tasdid sholawat yang minimal. Allahumma sholli ala Muhammad. 4 ini kalau sholawatnya minimal, belum keluarga. Baru sholawat untuk Nabi saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya pernah sholat Jumat, muadzinnya ini ternyata belum belajar tajwid. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna. Oh, ini keliru besar nih Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin itu masalah sholat. Kita belum membahas bagaimana cara berjamaah, bagaimana masbuk, bagaimana cara ikut imam, bagaimana niat imam, niat makmum, dan lain sebagainya. Itu mungkin pada pertemuan yang akan datang kita bahas yang itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.